warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan semangat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Gina Lutfiana. Saya dari mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, saya di sini akan menyampaikan tentang penyuluhan desain pemberdayaan saya yang berjudul Menjalin Kerjasama Antar Kelompok Tani dalam Pembuatan Pupuk Organik dari Kotoran Sapi. Nah, untuk selanjutnya materi. Kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya pasti sudah familiar nih apa itu kelompok tani. Nah, menurut Permentan nomor 67 tahun 2016 menyatakan bahwa kelompok tani merupakan kumpulan petani atau peternak maupun pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, kemudian sumber daya, dan juga kesamaan komoditas dan keakraban yang dimana bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani Bapak Ibu semuanya. Nah, di dalam kelompok tani ini terdapat fungsi kelompok tani Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya yang terdiri dari 3, yaitu pertama fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, kemudian fungsi kelompok tani sebagai wahana kerjasama, dan yang ketiga yaitu fungsi kelompok tani sebagai unit produksi. Yang pertama yaitu fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar. Fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar mempunyai arti bahwa kelompok tani ini merupakan suatu wadah belajar mengajar bagi anggota, di mana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap anggota kelompok tani. Nah, sehingga dengan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap tersebutlah bisa meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan Bapak Ibu semuanya. Kemudian fungsi kelompok tani sebagai wahana kerjasama, di mana kelompok tani ini merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik itu di antara sesama anggota kelompok tani maupun di luar poktan lainnya maupun kelompok tani lainnya, maupun juga bisa kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah, bank, dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan adanya kerjasama inilah bisa mengefisiensikan dan juga lebih efektif dan juga lebih efisien dalam menghadapi tantangan dan juga hambatan dalam kelompok tani begitu, dan juga lebih menguntungkan dengan adanya kerjasama ini. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi kelompok tani sebagai unit produksi. Nah, fungsi kelompok tani sebagai unit produksi dalam kelompok tani ini mempunyai arti bahwa usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan itu dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha dengan menjaga kuantitasnya, kualitasnya, dan juga kontinuitasnya. Begitu. Kemudian, nah, apakah Bapak Ibu tahu apa arti kerjasama dalam kelompok tani? Ya, kerjasama kelompok tani itu merupakan kerjasama antara anggota dengan pihak luar, baik itu dengan kelompok lain maupun dengan pihak-pihak lainnya seperti lembaga pemerintah, bank, perusahaan, LSM, dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa macam-macam kerjasama ini dalam kelompok tani ini seperti kerjasama dalam penyediaan saprodi, kerjasama dalam pemasaran hasil, dan juga penyediaan modal dan lain sebagainya. Nah, di dalam kerjasama ini terdapat tujuan dan juga manfaatnya, di mana tujuan itu yang pertama bisa membantu mengatasi kelemahan maupun hambatan anggota kelompok tani. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi yang baru. Yang ketiga untuk juga bisa memperkuat kelompok tani begitu. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu adanya saling tukar pengalaman, kemudian bisa meringankan tugas, kemudian efisien dan juga efektif, dan juga manfaat yang terakhir yaitu bisa memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat mengembangkan kemampuannya. Itu. Nah, di sini
di desa Kalitik kan banyak, salah satu potensinya yaitu adanya kotoran sapi di Bapak Ibu, di mana kotoran sapinya belum termanfaatkan dengan optimal ya. Nah, itu bisa juga dijadikan kerjasama antar kelompok tani dalam penyediaan sarana produksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pupuk organik itu mempunyai manfaat yang banyak ya Bapak Ibu. Pertama, bisa meningkatkan kesuburan tanah, kemudian bisa memperbaiki kondisi kimia maupun fisika biologi tanah. Jadi bisa menyuburkan menguburkan tanah. Kemudian bisa juga meningkatkan produksi pertanian Bapak Ibu, sehingga bisa meningkatkan pendapatan Bapak Ibu juga. Kemudian aman bagi manusia dan lingkungan, dalam arti ramah lingkungan ya. Kemudian yang terakhir juga bisa manfaat pupuk organik ini bisa mengendalikan penyakit-penyakit tertentu. Nah, penyakit-penyakit tertentu ini seperti busuk akar itu bisa juga bisa dikendalikan dengan pemanfaatan pupuk organik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan praktek pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi. Adapun untuk bahan dan alatnya adalah sebagai berikut. Nah, adapun bahannya yang pertama ada kotoran sapi, kemudian ada sekam padi, ada E4, dan ada tetes tebu, dan terakhir ada air secukupnya. Adapun alat yang digunakan ada skop, bisa juga menggunakan cangkul, ada karung, atau bisa juga menggunakan terpal, tikar, dan sebagainya. Ada ember, kemudian ada timbangan. Nah, untuk perbandingan dalam pembuatan pupuk organik ini perlu diketahui Bapak-Bapak Ibu semuanya, dengan kotoran sapi 4 kg, sekam padi 1 kg, kemudian tetes tebunya 13 ml, kemudian E4-nya 4 ml, dan air kurang lebih 200 ml. Nah, untuk lebih lanjut, untuk langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, letakkan kotoran sapi pada bagian bawah sendiri. Setelah itu kita taburkan sekam padi di atasnya. Nah, untuk perataannya kurang lebih dengan ketinggian 2-3 cm. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita campurkan tetes tebu, E4, dan juga air. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan campuran tersebut yang sudah saya diamkan selama 1 hari. Bisa dilihat ini adalah cairannya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyiraman cairan pada kotoran sapi dan juga sekam padi yang sudah tersedia. Selanjutnya yaitu tahap penyiraman. Tahap penyiraman ini kita lakukan secara 2 tahapan. Tahapan pertama dan tahapan kedua. Tahapan pertama kita lakukan penyiraman secara merata terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan pembolak-balikan atau pengadukan dengan menggunakan cangkul atau sekop. Untuk tahap selanjutnya, setelah dilakukan penyiraman yang terakhir, yaitu tutup media dengan menggunakan karung atau terpal atau sejenisnya. Kita lakukan penutupan. Nah, tujuannya dari penutupan ini yaitu untuk melindungi dari paparan sinar matahari atau air hujan secara langsung, sehingga dalam pembentukan pupuk organik akan berlangsung secara maksimal. Nah, setelah itu kita tunggu sampai kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Setiap 1 minggu sekali kita lakukan pembalikan dengan menggunakan cangkul atau sekop atau yang lainnya. Nah, proses membalikan itu bertujuan untuk mengatur aerasi atau suhu dalam pembentukan pupuk organik, sehingga pupuk organik yang dibentuk akan berhasil secara sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun ciri-ciri pupuk organik yang siap digunakan atau siap diaplikasikan yaitu berciri-ciri yang pertama, pupuk organik yang sudah jadi berwarna coklat kehitaman. Dan yang kedua, berbau tidak busuk atau tidak menyengat. Dan ketiga, ketika kita gempalkan mudah sekali pecah atau gembur.
Nah, demikianlah Bapak Ibu semuanya. Semoga praktek pembuatan pupuk organik ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya kerjasama nantinya dalam pembuatan pupuk organik ini memudahkan dalam penyediaan pupuk organik di masing-masing kelompok tani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.